Kamu sedang berjalan di sebuah pemakaman yang cukup terkenal di Jakarta Selatan, mengikuti ritual yang kamu baca dari internet. Kamu mengelilingi pemakaman tersebut dengan jumlah orang yang ganjil. Pertamanya tidak ada apa-apa, hanya suara riuh dari bunyi kendaraan di kejauhan dan desir angin di sekitarmu. Namun kemudian kamu mendengarnya, sebuah suara geraman seperti dari seekor anjing. Tak lama berselang, kamu melihat apa yang membuat suara tersebut. Sesosok anjing besar hitam berdiri di depanmu, tersembunyi di balik bayang-bayang. Tak hanya dia, kamu juga melihat pemiliknya. Sesosok tinggi hitam berdiri menakutkan di belakang anjing tersebut. Sosok itu terlihat aneh. Ada yang tidak wajar dari siluetnya. Sampai kemudian kamu menyadari kenapa. Sosok itu tidak memiliki kepala. Kamu baru saja bertemu dengan hantu pastor tanpa kepala di pemakaman Jeruk Purut. Kalau ngomongin urban legend Jakarta yang paling bikin merinding, pastor kepala buntung di TPU Jeruk Purut ini mungkin masuk ranking paling atas. Cerita hantu yang satu ini udah jadi legenda turun-temurun dan bikin banyak orang penasaran, sekaligus ngeri buat datang ke kuburan yang ada di Jakarta Selatan ini. Bayangin aja, ada seorang pastor yang berkeliaran di kuburan tengah malam sambil gendong kepalanya sendiri. Serem banget kan? Nah, cerita ini udah jadi bagian dari budaya Jakarta dan bahkan pernah diangkat jadi film horor Indonesia. Jadi cerita legendanya tuh gimana sih? Ceritanya tuh gini. Di TPU Jeruk Purut ada hantu pastor yang kepalanya putus dan sekarang dia jalan-jalan di kuburan sambil bawa kepalanya sendiri. Yang bikin makin serem itu, pastor ini nggak sendirian. Ada sosok lain yang menemaninya. Seekor anjing hitam besar yang juga merupakan hantu. Bayangin aja kalau kalian lagi jalan sendirian terus ketemu dua makhluk ini di tengah jalan. Malam-malam. Terus kenapa si pastornya gentayangan? Konon katanya dia nggak bisa nemuin makamnya sendiri. Jadi setiap tengah malam dia keliling-keliling kuburan nyari tempat peristirahatannya. Cerita tragis semacam ini tuh kayak semacam template ya buat cerita urban legend di Indonesia gitu. Kayak misal suster ngesot gitu yang katanya dan dibunuh secara tragis sama dokter. TPU Jeruk Purut ini tempatnya di Jakarta Selatan dan udah jadi kuburan umum dari dulu banget. Siang hari sih sebenarnya tempat ini asri dan hijau. Bahkan bisa jadi tempat refreshing dari hiruk pikuk Jakarta yang padat. Tapi begitu malam, lain ceritanya. Yang menurut gue menarik adalah kenapa karakternya itu adalah pastor. Menurut gue pribadi itu sebenarnya ngerefleksiin sejarah Jakarta yang sangat multikultural. Karena terutama warisan zaman kolonial Belanda ya. Kehadiran figur pastor Kristen sebagai hantu utama di kota yang mayoritasnya muslim, ini mungkin nunjukin betapa kompleksnya sejarah agama di Jakarta. Terus sejak kapan sih cerita ini muncul? Oke, gue bisa nemu cuma satu cerita dari tahun 1986 tentang seorang penjaga kuburan yang bernama Pak Supri yang aku pernah lihat langsung penampakan pastor kepala buntung ini. Dia bilang dia beneran lihat sih pastor tanpa kepala ini gendong kepalanya sendiri gitu. Sampai kemudian cerita ini berkembang luas dan menjadi yang sekarang ini, lengkap dengan cara-cara untuk bertemu dengan makhluk ini. Nah, gimana caranya? Gini nih. Cara manggil hantunya itu ya kayaknya lumayan mudah ya. Jadi cara ini tuh punya ritual khusus. Kalian harus datang ke TPU Jeruk Purut malam Jumat dengan jumlah orang ganjil. Lalu ngelilingin kuburan 7 kali. Yang menarik adalah ritual-ritual dengan angka kayak gini tuh, terutama angka-angka ganjil itu sama ininya. Sering juga terdengar di berbagai macam urban legend lain, kayak misalnya angka 555 yang
dipakai untuk memanggil Mr. Gepeng dan sebagainya. Terus ternyata ya, gue baru tahu juga kalau Pastor Kepala Buntung ini nggak sendirian di TPU itu. Di TPU itu katanya ada 3 jenis hantu lain, yaitu hantu anak kecil, makhluk berbulu besar, dan satu kuntilanak yang tinggal di satu pohon kembar di area kuburan. Tebakan gua tentang ini adalah karena tempat ini tuh sepertinya memang dianggap angker, sehingga cerita-cerita tentang makhluk-makhluk halusnya itu makin berkembang seiring dengan berkembang dari mulut ke mulut gitu. Urban legend kayak Pastor Kepala Buntung ini sebenarnya punya fungsi psikologis dan sosial yang penting. Pertama, cerita ini bikin orang mikir 2 kali sebelum malam-malam ke kuburan. Kedua, ini jadi bagian dari identitas budaya Jakarta yang unik. Dalam masyarakat urban yang modern kayak Jakarta, cerita-cerita mistis kayak gini tuh bisa jadi semacam jembatan ke masa lalu dan tradisi nenek moyang kita. Meski hidup di era digital, kita mungkin masih butuh cerita-cerita yang mengingatkan kita tentang hal-hal yang gak bisa dijelaskan secara rasional. Believe it or not, Pastor Kepala Buntung ini sebenarnya bikin TPU Jeruk Purut ini jadi destinasi wisata gelap ya. Banyak orang penasaran yang datang ke sini, terutama konten kreator yang mau bikin konten horor atau paranormal. Tapi perlu diingat ya, kalau mau ke sini tuh harus tetap respectful sama yang punya tempat dan keluarga yang makamin sanak saudaranya di sini. Jangan cuma nyari sensasi doang. Kesimpulannya, Pastor Kepala Buntung di TPU Jeruk Purut adalah salah satu urban legend Jakarta yang paling ikonik dan berpengaruh. Cerita ini udah jadi bagian dari identitas budaya Jakarta dan terus hidup sampai sekarang. Yang menarik, cerita ini nggak hanya sekedar cerita horor biasa. Dia merefleksikan sejarah kompleks Jakarta, keberagaman agama, dan bagaimana masyarakat urban modern masih punya tempat buat kepercayaan mistis. Lewat berbagai adaptasi media dan pengakuan mainstream, Pastor Kepala Buntung udah jadi lebih dari sekedar hantu kuburan. Dia jadi simbol dari dimensi supranatural Jakarta yang masih hidup di tengah modernisasi kota. Buat kalian yang penasaran sama cerita-cerita mistis Jakarta lainnya, masih banyak banget urban legend seru yang bisa kita bahas. Tapi itu buat lain kesempatan. Segitu dulu aja dari gua, terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.